Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai MacBlock dan juga menjelaskan proyek yang telah saya buat sebagai contohnya. MBlock atau yang biasa disebut dengan MacBlock adalah alat perangkat lunak serbaguna yang terinspirasi dari Scratch 3.0 dan mendukung pemrograman grafis dan juga tekstual, dilengkapi dengan fitur AI dan IoT yang memungkinkan penggunanya untuk mempelajari dasar pemrograman. Pada MacBlock terdapat 3 stage yang dapat kamu gunakan. Yang pertama, stage area. Di sini kamu dapat memilih desain, menghubungkan perangkat, mengatur sprite, dan latar belakang sendiri di sini. Jadi di stage ini kamu bisa membuat atau mengcustom sprite atau karakter dan juga latar belakang atau background yang kamu inginkan sendiri. Yang kedua yaitu block area. Di area ini kamu dapat menemukan blok yang dibutuhkan dari kategori dan warna blok. Nah, jadi misalnya kalau kamu ingin memulai program ini, kamu bisa menggunakan ketika bendera hijau diklik di menu event, dan jika kamu ingin menggerakkan sprite ini, kamu bisa menemukan perintah itu di menu motion atau pergerakan. Dan yang ketiga yaitu script area. Kamu hanya dapat memprogram di area ini dengan menarik blok dari blok area. Jadi blok yang ada di blok area dapat kamu programkan sebagai perintah dengan cara di drag atau ditarik ke script area. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai MacBlock. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan project yang telah saya buat sebagai contohnya. Project yang saya buat ini semacam game ular yang ada di handphone Nokia. Jadi saya namai game ini yaitu Nokia's Snake Game. Di sini saya menggunakan dua sprite, yaitu sprite apple dan juga sprite snake. Di sini saya menggunakan background yang saya custom sendiri sebagai base atau sebagai pembatasnya. Dimulai ketika bendera hijau diklik, kemudian mengatur skor jadi 0, lalu pergi ke sembarang posisi atau posisi yang acak. Nah, untuk memunculkan skor ini kita harus pergi ke menu variable dan klik make a variable. Kita ketik sini score, lalu klik OK. Nah, gitu. Lanjut, saya menggunakan block forever yang dimana fungsinya membuat perintah yang ada di dalamnya terus berulang. Di dalam block forever ini terdapat dua perintah keadaan, yaitu keadaan yang pertama, ketika touching snake, maka ketika apel menyentuh ular, maka si apel ini pergi ke posisi yang acak dan mengubah skor, variabel skor menjadi 1. Jadi jika apel bersentuhan dengan ular, skor kita akan selalu bertambah 1. Yang kedua, keadaan dimana jika apel menyentuh warna biru, maka warna biru ini kita ambil dari batas base-nya, batas pembatasnya lah. Maka apel langsung pergi ke posisi yang acak. Jadi membuat apel tidak keluar dari arena, tidak keluar dari base. Jadi ketika apel menyentuh base ini, apel langsung pergi ke posisi yang acak. Selanjutnya sprite ular. Nah, sprite ini saya custom sendiri. Saya buat untuk kepalanya dan juga untuk ekornya. Perintahnya, ketika bendera hijau diklik, sprite ular berganti kostum menjadi kepala, lalu pergi ke koordinat X0 dan Y0. Perintah selanjutnya yaitu membuat klon dari dirinya sendiri, kemudian pindah 20 langkah, lalu tunggu 0,4 second atau 0,4 detik. Perintah ini dilakukan berulang-ulang karena ingin membuat seolah-olah ular ini bergerak. Next, saat ular mulai sebagai klon, ganti kostum menjadi ekor. Lalu tunggu sampai nilai variabel skor dikali 0,4 detik. Nah, ini fungsi ini yaitu untuk
tunggu sampai ekor sesuai dengan jumlah variabel skor, lalu tunggu selama 0,4 detik, lalu delete this clone atau hapus clone ini. Kenapa hapus clone? Karena jika tidak dihapus, maka ekor ular akan terus bertambah walaupun tidak memakan apel. Jadi blok ini berfungsi untuk menyesuaikan jumlah ekor ular dengan nilai variabel skor. Nah, perintah yang terakhir yaitu jika ular menyentuh warna biru, yaitu pembatasnya, atau menyentuh warna hitam atau ekornya, maka permainan berakhir, stop all. Seluruh script dihentikan. Nah, perintah di bawahnya ini, semua perintah di bawahnya ini adalah cara kita mengarahkan ularnya. Di sini saya menggunakan kunci panah, tapi bisa juga menggunakan kunci huruf seperti biasanya yaitu ASWD, atau bisa juga keduanya dengan menambah blok operator OR di pertengahannya. Nah, seperti ini nih. Operator, kita buka menu operator, terus kita ambil OR, lalu ke menu sensing kita ambil key 2. Ini key ini 2. Nah, di sini kita untuk yang atas contohnya ya, ini kita pakai up arrow, dan juga biasanya ASWD W, kita pakai W. Mana W? Nah, ini W. Kemudian taruh di sini, taruh di sini, dan juga ini ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini juga. Tapi saya menggunakannya kunci panah. Kayaknya saya mau nambahin game over ya. Kita buat sendiri aja game over. Di sini, terus pixel. Biasanya yang bagus buat game over itu pixel tulisannya, fontnya. Kita tulis game over. Nah, ini aja nggak apa-apa warnanya. Kita gedein. Lalu untuk perintahnya berarti kita ke event. Waktu dimulai dia itu sembunyi ya. Berarti kita pakai when green flag click hide. Lalu gimana cara dia ini buat muncul waktu kita kalah, yaitu waktu di sini kita pakai event, lalu kita broadcast message 1 and wait. Sini. Lalu di sininya kita pakai ini when I receive message 1. Terus kita ke motion dulu. Motion, terus kita pakai koordinat X dan Y. Sini kita tentuin X-nya 0, Y-nya minus 10. Lalu kita ke looks lagi, baru muncul. Nah, kita coba ya. Kita udah biarin ke atas saja. Nah, game over. Oke. Tapi di sini ingat, di perintah ini kita pakainya broadcast message 1 and wait. Kalau misalnya kalian mau pakai broadcast message 1 aja, berarti stop all-nya dihapus dulu. Lalu stop all-nya pindahin ke sini. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini kita pakainya broadcast message 1 terus stop all-nya di sini, itu perintahnya nggak nunggu dulu. Kan kalau ini broadcast message 1 and wait, jadi nge-broadcast message 1 terus diterima, habis itu yang di bawahnya ini dijalanin dulu, baru berhenti. Kalau misalnya broadcast message 1 doang, nggak pakai and wait, broadcast message 1 langsung stop. Jadinya nge-broadcast tapi yang di bawahnya ini itu nggak dijalani. Nah, jadinya di sini kita pakainya broadcast message 1 and wait. Tapi kalau misalnya mau pakai broadcast aja, nggak pakai and wait-nya nggak apa-apa. Tapi stop all-nya dipindahin ke di sini, pindahin ke sini. Nah, terus kayaknya kita mau nambahin ini aja deh, musik ya, musik. Jadi kita when click, terus kita pakai forever. Nah, terus kita pakai sound, play sound until done. Terus di sini juga soundnya bisa cari sendiri ya. Jadi kita add sound aja. Terus kayaknya yang berulang-ulang aja, yang berulang-ulang berarti loops. Biasanya kita itu game pakai yang techno ini. Nah, kita pakai oke. Lalu di sini play soundnya kita ganti techno. Nah, coba kita lihat ya. Oke, tadi adalah pembahasan mengenai MacBlock dan juga project yang saya buat sebagai contohnya.
Jika ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, boleh komentar di bawah atau bisa juga langsung DM ke IG saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau kurang tepat. Mohon maaf juga jika ada penjelasan yang sulit dipahami atau kurang jelas. Hope you enjoy my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!